Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Februari 2022. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan yang general, energinya general, karena aku publish juga secara umum, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Pokoknya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan keadaan kamu. Kalau kamu tidak sesuai juga dengan akunya, cara pembacaan aku, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan cari video ataupun tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu yang membuat kamu nyaman ya, ataupun kamu boleh cari placement kamu yang mungkin lebih resonate sama kamu. Silahkan sebebas-bebasnya ya, nggak ada paksaan. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan dan tinggalkan sisanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam readingan untuk kalian di bulan Februari 2022. Pisces single ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk kalian yang single Februari 2022 untuk Pisces yang single ya. Waktu aku shuffle aku ngerasain kayak ada banyak keraguan, kekhawatiran, mungkin terlebih lagi kepada keputusan-keputusan kalian, sikap-sikap kalian, termasuk juga hal-hal yang kalian lakukan gitu ya. Ada rasa kayak ragu akan diri sendiri gitu loh. Rasanya seperti itu. Waktu shuffle, kita belum masuk ke dalam readingan. Yuk kita lihat ada apa. Five of Cup. Buat beberapa dari kamu, ini tuh seperti ada sesuatu yang masih mengkonsumsi fokus kamu, perhatian kamu, perasaan kamu tuh kayak ada sesuatu, mungkin hal yang kamu sesali, hal yang bikin kamu mungkin nyala-nyalahin diri kamu, mungkin juga ngelihat jadinya kekurangan-kekurangan kamu, kesalahan-kesalahan kamu dan lain sebagainya, ataupun kenapa ya gue biarin ya waktu itu terjadi, kenapa ya gue nggak belajar, kenapa ya gue misalnya melakukan hal yang kurang lebih sama, mengapa gue membiarkan orang yang kurang lebih sama hadir ke dalam kehidupan gue, hubungan dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang bikin kamu tuh jadi down lagi, jadi sedih lagi, dan kamu lagi ada di situ gitu loh. Rasanya tuh seperti itu dengan si Five of Cup ini dalam keadaan tegap di kartu pertama yang aku ambil gitu ya. Padahal ada hal-hal lain di sekitar kamu, di mana hal itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bisa jadi berkah buat kamu, yang bisa jadi sesuatu yang berguna buat kamu, sesuatu yang indah, kayak kamu ngelihat orang ini terpaku dengan si gelas yang sudah tertumpah, yang udah nggak bisa diapa-apain, tumpahnya di pasir, udah nggak bisa diraup lagi, udah nggak bisa dimasukin lagi ke dalam gelas, sedangkan di belakang orang ini banyak hal yang ada gitu loh, minuman-minuman, pemandangan indah, balon, makanan yang lezat dan lain sebagainya, yang adalah bisa dikatakan berkah untuknya, yang seharusnya dia melihat ke sana, yang patut disyukuri oleh dia, tetapi dia sekarang sedang fokus terhadap hal yang tertumpah dan jatuh ini. Dan ini adalah hal-hal yang sebelum-sebelumnya terjadi gitu ya. Dan mungkin ada penyesalan-penyesalan di dalam diri kamu yang masih mengganggu pikiran kamu, mengganggu perasaan kamu. Dan ini kadang-kadang menarik diri kamu jadi ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Oke, Seven of One dalam keadaan tegap, Seven of Cup dalam keadaan tegap juga, dan Four of Swords dalam keadaan terbalik. Buat sebagian daripada kamu, kalau yang aku lihat, kamu lagi berusaha mungkin
memprotek diri kamu. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan, salah nggak ya gue begitu? Kok jadinya gue jadi kayak begini gitu loh. Jadi kamu kayak mempertanyakan lagi sikap dan apa yang kamu lakukan ini bener nggak atau baik nggak buat kamu. Karena mungkin buat sebagian daripada kamu, mungkin sebelum-sebelumnya ada orang yang berusaha deketin kamu, atau berusaha ngomong sama kamu, atau berusaha kasih perhatian sama kamu, tetapi karena kamunya takut untuk terluka, untuk kecewa, untuk ngadepin orang yang sama, dan mungkin ini adalah hasil dari trauma masa sebelumnya, sehingga kamu tuh ngebangun tembok yang tebel. Dan kamu udah kayak ngecap semua akan jadi begini. Gitu loh. Cuman di saat sekarang ini kamu jadi, mungkin kamu baru sadar atau kayak tersadar. Mungkin mereka ada si ini si itu gitu ya, yang sebenarnya nggak punya maksud seperti itu sama gue. Dan akhirnya gue ngerasa mungkin jadi ngerasa kesepian, mungkin jadi ngerasa sendirian, mungkin jadi ngerasa nggak punya teman untuk share, mungkin nggak jadi kayak begitu gitu loh. Dan kamu mulai mempertanyakan lagi, gue bener nggak sih kayak begini? Dan pas saat kamu sadar mungkin itu udah lewat gitu ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, beberapa masa sebelum ini kamu lebih banyak fokus kepada diri kamu, which is nggak apa-apa sebenarnya. Kadang-kadang kita butuh kok waktu gitu ya, kadang-kadang kita butuh kok membangun boundaries itu di saat memang kita lagi belum siap, atau kita belum merasa baik-baik saja, di saat kita mungkin merasa bahwa diri kita masih butuh perhatian, di saat kita membutuhkan waktu dan ruang untuk berproses. It's fine. Dan mungkin kamu ngerasa salahnya jadi kayak, gue tuh ngedorong banyak orang dari kehidupan gue, dan mungkin mereka maksudnya nggak buruk gitu loh, mereka mungkin bermaksud baik, tetapi gue punya satu ketakutan yang akhirnya membuat gue untuk ngedorong orang lain. Dan gue jadi, karena kebingungan gue ini akan mana sih yang baik, yang mana sih yang enggak, yang mana sih yang bakal nipu gue, yang mana sih yang enggak, yang mana sih yang bakal nyakitin gue, yang mana sih enggak. Dikarenakan hal tersebut, gue jadi udah pukul rata semua aja, ditembokin aja, didorong aja semuanya. Sehingga kamu mungkin pada saat ini sadar gitu ya, nggak semua kok orang seperti itu, nggak semua kok orang punya niat yang nggak bener sama gue, nggak semua orang kok mau memanfaatkan gue, nggak semua orang kok nggak mengerti gue, ada kok orang-orang yang bisa ngerti gue, dan lain sebagainya. Tapi itu semua kan proses. Dan tidak selamanya kamu harus mengatakan ya dan silahkan kepada semua orang yang mau masuk ke dalam kehidupan kamu, ke dalam hati kamu, dimana kamu mungkin belum siap untuk ngebukain pintu itu kan, gitu. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu tuh kayak udah ready gitu loh, ready to go. Kamu kayak udah cukup gue beristirahat, gue udah cukup hibernasi gitu. Hibernasi tuh kayak istirahat panjang, dan mungkin buat beberapa dari kamu memberikan waktu yang cukup untuk diri kamu, untuk istirahat dari dealing dengan orang, dari masalah cinta asmara, dari masalah hubungan-hubungan dan lain sebagainya. Dan kamu kayaknya gue udah mulai siap untuk membuka hati gue. Cuman selalu diingat ya, apa sih pengalaman-pengalaman sebelumnya yang perlu kamu ingat dan perlu kamu pelajari dari hibernasi kamu ini, dari masa tenggang istirahat kamu ini. Jadikan itu berguna juga gitu loh. Nah, kalau yang aku lihat di sini, sebelumnya kamu masih banyak bingung. Ya, masih banyak bingung, gue maunya apa, gue mau apa dulu yang gue prioritasin, gue mau orang yang seperti apa, gue harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang kamu kayaknya lagi banyak pikirin. Dan mungkin di dalam masa pemikiran itu,
yaitu kamu nggak mau diganggu, kamu nggak mau bener-bener protect diri kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu jadi overly protective gitu ya, overly defensive, jadinya jadi yang tadi aku cerita lah, tadi aku udah ngomong banyak. Jadi kayak ya orang baru ini dikit langsung nggak, orang mau kasih perhatian enggak gitu loh. Padahal mungkin mereka pengen jadi temen dan lain sebagainya, kan belum tentu gitu ya. Belum tentu punya maksud-maksud seperti apa yang kamu pikirkan. Tapi ada yang kamu sesali. Mungkin ada seseorang yang sebenarnya mungkin kamu baru lihat sekarang ataupun baru ngeh sekarang, dan tahu apa yang sudah kamu katakan mungkin kepada mereka ataupun sudah kamu lakukan, dan itu membuat mereka mungkin sekarang jadi jauh, jadi nggak berhubungan sama kamu, jadi nggak berkomunikasi sama kamu. Mungkin mereka jadi takut gitu loh ngomong sama kamu. Duh, kenapa ya gue kayak begitu ya dulu ya, kenapa ya gue ngomong kayak begitu, kenapa gue melakukan itu gitu loh. Three of Pentacles, Strength card, dan King of Cup. Tapi dengan melihat ada King of Cup di sini, mungkin dari emosi kamunya sendiri, di dalam emosi dan perasaan kamu ini masih belum stabil. Dan pada saat ini mungkin buat beberapa dari kamu Pisces, kamu lagi ya emosinya lagi nggak stabil gitu, lagi turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Dan kamu kayak, gue harus melakukan segala cara untuk mensecure si kapal gue ini. Karena gue tahu gue tuh gue lagi tidak capable atau tidak apa ya, capable tuh dalam posisi yang kurang baik dalam mengambil satu tindakan, apalagi dalam masalah percintaan. Segala perasaan-perasaan gue ini bisa mempengaruhi sehingga gue nggak bisa melihat situasi dan kondisinya dengan jelas, dengan memakai pikiran yang sehat, sehingga gue juga judgementnya tentang seseorang ini juga bisa jadi terkelabui dengan segala perasaan gue. Dan itu yang kamu sedang berusaha untuk nenangin. Three of Pentacles. Kalau yang aku lihat sih, you're doing a good job. Meskipun mungkin pada saat ini kamu ngerasa kok kayaknya tidak ada kemajuan, kok kayaknya kok nggak ada progres. Mungkin yang kamu pengen lihat progresnya sebesar ini, tapi mungkin dengan apa yang kamu lakukan progresnya tuh sebegini. Tapi yang kamu inginkan seperti ini. Kecil atau besar, tetap kamu berprogres. Selama kamu berusaha, selama kamu berupaya, selama kamu belajar, selama kamu mencoba mengerti dan memahami. Dan dalam proses itu, nggak selamanya kita harus kita langsung melakukan sesuatu yang benar kok. Walaupun kita misalnya nih udah ngadepin orang segala rupa dan kita ngerasa cukup, ada kok kadang-kadang kita jatuh lagi, salah bikin keputusan lagi, salah milih orang lagi, salah dalam menjalani hubungan. Bukan berarti sekali kita misalnya belajar terus langsung ngerti dan langsung bisa, dan langsung orang yang namanya orang bisa mengayuh sepeda aja baru pertama, mereka bisa jatuh lagi, mereka bisa kehilangan keseimbangan. Gua aja udah belajar, udah dari kecil bisa sepeda, tapi ada saatnya jatuh, kehilangan keseimbangan, kehilangan balance gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kitanya pun harus bisa bukan fleksibel ya, tetapi harus bisa juga memberikan kesempatan untuk orang menunjukkan dirinya. Bukan hanya dari melihat apa yang mereka perbuat dan langsung menjudge mereka bahwa mereka adalah A, mereka adalah B, mereka adalah C. Setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Dan sebelum kita mempelajari, kita nggak akan bisa mengerti, kita nggak akan bisa tahu dalam-dalamnya gitu loh. Jadi kalau memang kamu merasa
gue kayaknya udah siap deh untuk untuk dekat sama orang ataupun untuk terbuka gitu ya. Belum tentu gue pengen jadi pacar atau pengen ada dalam komitmen, tapi untuk mengenal dan belajar gitu. Dan ini dengan strength card, kamu mungkin berusaha mengontrol situasi dan kondisi, ya. Kamu berusaha melihat sesuatu untuk sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita punya sesuatu yang kayak kita over controlling gitu loh di dalam situasi dan kondisi ini, kita nggak memberikan ruang bagi orang lain juga untuk menjadi bagian dan take part gitu loh di dalam satu situasi dan kondisi ini, sehingga mereka jadi kayak ngikutin dan kita nggak pernah tahu apa tujuan mereka, apa maksud mereka, apa yang kita ingin lihat sebenarnya dari mereka dan seharusnya kita butuh untuk lihat ya. Karena kadang-kadang gini, ini ada message seperti ini, saat orang mempunyai satu ketertarikan sama seseorang, dia punya kecenderungan jadi sales marketing yang bagus gitu. Jadi dia berusaha tahu orang itu sukanya apa, inginnya apa, dan dia berusaha untuk mencocokkan diri untuk jadi apa yang mereka inginkan, untuk jadi apa yang mereka butuhkan. Sedangkan mungkin dirinya dia tidak seperti itu. Nah, buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah message ya. Kadang-kadang kita bisa tahu apakah orang ini tepat untuk kita, baik untuk kita. Dan kita bisa melihat reaksi respon mereka sebagaimana adanya, sebagaimana nyatanya, dari menunjukkan apa yang sesungguhnya adalah diri kita, bukan apa yang kita cocokkan untuk mencocokkan dengan apa yang mereka mau. Sehingga ya kalau mereka semuanya mau semua yang mereka inginkan, kriterianya kita berusaha paksain, padahal ada hal-hal yang memang kita nggak bisa ke situ gitu loh. Sampai satu titik kita pasti akan capek, pasti kita akan keluar aslinya, dan di saat keluar aslinya respon mereka mungkin tidak seperti apa yang sebelumnya kita tunjukin gitu loh. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jadi tunjukkan diri kamu apa adanya, apa yang kamu mau jadi gitu loh. Karena sewaktu kamu mengupayakan diri kamu untuk menjadi, kamu gak akan tahu pikiran, perasaan, dan reaksi mereka yang sebenar-benarnya gitu. Dan kalau kalian butuh memang waktu dan ruang, dan mungkin masih butuh untuk bisa berpikir, menenangkan diri, termasuk masalah emosi-emosi, berikan waktu yang cukup untuk diri kamu. Bukan karena keinginan orang bahwa kamu sudah cukup dong, gitu ya. Tapi kamu sendiri yang bisa mengukur. Kamu sendiri yang paling kenal sama diri kamu sendiri, ya. Oke Pisces, ini adalah cerita dan pesan-pesannya untuk kalian. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Kita lanjut ke yang couple. Pisces yang berpasangan, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian bulan Februari 2022. Ya, Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces. King of Cup dalam keadaan tegap, The Hermit dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, ada hal yang mengganggu pikiran kamu, yang mungkin membuat kamu jadi nggak tenang, nggak nyaman, dan merasa rasanya ada sesuatu yang mungkin mengancam keberlangsungan hubungan kamu, tetapi kamu lagi berusaha untuk bisa menenangkan diri, kamu lagi berusaha untuk bisa menahan diri juga supaya kamu tuh nggak out of control gitu loh. Jadi nggak
nggak melakukan hal-hal yang kamu takut akan sesali. Kamu lagi berusaha bisa punya pengertian, bisa punya pemahaman, kamu lagi berusaha sabar, gitu. Three of Pentacles dan Ten of Swords. Three of Pentacles dan Ten of Swords ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin orang yang berhubungan dengan kamu ini udah sering membuat ulah ataupun sudah sering menyakiti kamu dan melakukan hal-hal yang bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa. Dengan adanya si Three of Pentacles ini, mungkin buat beberapa dari kamu spesifik, mungkin ini adalah kehadiran orang lain di dalam hubungan kamu. Bisa secara itu maksudnya hubungan romantis, orang lainnya, tetapi juga mungkin orang-orang lain, teman, keluarga, dan lain sebagainya, yang mungkin pandangan pendapat mereka itu kamu rasakan, kok mereka lebih ngutamain mereka daripada gua. Sehingga kamu ngerasa sebagai pihak ataupun posisi yang di keberapa-keberapa gitu loh. Dan ini yang membuat kamu ngerasa gua nggak dihormatin, gua nggak dihargain, gua nggak dikasihi, gua nggak pernah dipandang dan lain sebagainya karena akibat tersebut. Dan ini buat spesifik daripada kamu ya, kalau yang aku lihat. Mungkin buat beberapa dari kamu, orang yang bersama kamu mungkin meminta kesediaan kamu untuk bisa berbagi perhatian dan kasih daripada mereka. Dalam arti kata, menerima bahwa yang ada dalam hidup mereka bukan cuma kamu. Mungkin spesifik sekali, mungkin hanya 1-2 orang. Bahkan diminta untuk poligami buat beberapa dari kamu. Cuman kalau yang aku lihat, kamu udah banyak menerima perlakuan ataupun menghadapi sifat dan sikap mereka yang begitu menyakitkan sampai ini udah kayak di batas kamu gitu ya, bahkan mungkin udah lewat. Kamu rasanya udah gak kuat karena ini terus-menerus terjadi, karena mereka terus-menerus melakukan hal tersebut, karena mereka kayaknya gak habis-habis gitu ya melakukan hal ini ke gua, dan gua harus selalu bisa berkompromi, harus bisa selalu oke dengan segala sesuatu ini. Dan kamu kayak punya satu kayak dituntut untuk kamu harus nggak apa-apa dengan apa yang gue lakuin gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Tapi ini kayak nggak bikin hal itu stop di situ, karena kayak hal yang terjadi itu kayak semakin kamu udah kasih nih apa yang mereka tuntut misalnya, apa yang mereka mau kamu udah kasih, tapi terus gitu loh, terus, dan kamu ngerasa gue harus ngelakuin apa yang terbaik, dan segala sesuatunya udah gue kasihin, gue udah berusaha nelen nih segala yang pahit-pahit, segala yang tajem-tajem, bahkan kadang-kadang gue udah nggak bisa nelen lagi, tapi gue harus telen apapun yang terjadi dalam hubungan ini. Dan kamu ngelihat kayaknya kok nggak akan ada habisnya gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu ini pengkhianatan ya, kalau aku lihat di sini. Pengkhianatan dengan kepercayaan, pengkhianatan dengan kebaikan yang kamu berikan gitu ya, kesetiaan kamu dan lain sebagainya. Dan kamu kayak, sampai kapan ya gue selalu dijadikan nomor kesekian, sampai kapan gue selalu diabaikan, sampai kapan gue dengan segala hal yang gue berikan ini kok gue gak merubah situasi dan kondisi ini. The Fool dalam keadaan terbalik, Hangman dalam keadaan terbalik. Tapi
pun untuk berpisah, tapi pun untuk berpikir bahwa gue akan memulai sesuatu yang baru, perubahan dan lain sebagainya, itu kamu kayak nggak kuat untuk berpikiran untuk ke situ gitu loh. Nggak mau dan nggak kuat hatinya untuk, gue nggak yakin kalau gue bisa dealing dengan hal dan situasi yang semacam ini. Mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan yang udah lama, hubungan yang udah dalam, hubungan yang sudah sampai ke pernikahan, hubungan yang sudah sampai punya anak dan lain sebagainya, hubungan yang sudah bahkan belum sampai ke pernikahan tapi kamu udah kayak udah abis-abisan dalam hubungan itu, kamu udah punya rasa yang dalam sekali terhadap orang ini dan udah, ya kayak orang ini tuh udah punya segala sesuatu yang kamu harapkan, tetapi perbuatan mereka itu kan nggak seperti apa yang kamu harapkan. Karena kalau misalnya seperti apa yang kamu harapkan, tidak akan ada timbul si Ten of Swords ini, dan tidak akan ada timbul si The Hangman in Reverse ini. Karena some part of your heart, kalau yang aku lihat gitu loh, sebagian dari diri kamu ingin lepas dari ketergantungan ini, dari hal-hal yang menggantung yang nggak kemana-mana, yang bikin kamu jadi ya di sini aja, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah bukan kamu yang ada orang lain ya, tetapi mungkin mereka sudah punya hubungan dan kamu ada dalam hubungan itu. Buat sebagian daripada kamu, ya, nggak semuanya. Ini kan bisa terbolak-balik energinya ya, tetapi kalau aku lihat ada energi lain dan mereka udah sangat dalam di dalam hubungan ini, sehingga kayak merasa tidak punya pilihan lain selain untuk tetap bersama dengan situasi dan kondisi ini, walaupun mereka ngerasa digantung. Mereka ngerasa kayak, ya sewaktu-waktu misalnya dia mau mutusin gantungan ini, ya gue terjun bebas, gue gak ada pegangan dan lain sebagainya. Tapi untuk gue berpikiran bahwa gue akan memutuskan gantungan ini pun gue gak sanggup. Udah mulai ada kepikiran, gue nggak mau jadi pilihan. Gue mungkin buat beberapa dari kamu, gue nggak pengen disembunyiin terus. Gue pengen hubungan yang bisa gue tunjukin ke orang-orang. Gue pengen jujur sama dunia ini. Gue pengen menunjukkan hal itu. Tetapi mungkin situasi dan kondisinya nggak seperti itu buat sebagian dari kamu, Pisces. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, intinya adalah kamu sudah merasa cukup untuk menahan diri, untuk bersabar, untuk membiarkan dia berpikir, mencari keputusan, mencari tindakan apa yang dia mau, tetapi dia seakan-akan tidak mau melakukan hal itu. Dia nggak bisa juga memberikan apa yang kamu mau, apa yang kamu perlukan. Tetapi kamunya harus bisa ngikutin alurnya mereka. Kamunya harus bisa ngikutin permainannya mereka. Kamunya harus bisa menyeimbangkan gitu loh jalannya mereka. Sedangkan kamu pada awalnya mungkin ngerasa gue bisa, tapi lama-lama gue gak sanggup lagi. Cuman ya ini masalahnya, kamu sendiri ngerasa kayak gak yakin sama diri kamu, karena mungkin buat beberapa dari kamu iya perasaan kamu udah sangat dalam gitu loh sama mereka. Page of Swords, Knight of Wands. Iya, rasanya itu menggantung di satu situasi yang kamu
sadar dan tahu dan mengerti, ini mungkin tidak akan bisa gue jamin kapan dia pergi, kapan dia datang, kapan dia akan menetap, kapan dia akan meninggalkan. Jadi ada di dalam satu situasi yang tidak pasti. Dan pastinya itu membuat kamu nggak aman, nggak nyaman. Karena kalau yang aku lihat, mungkin buat beberapa dari kamu, ini adalah masalah kamu menginginkan adanya masa depan dengan seseorang. Iya, nggak cuman begini-begini aja. Tapi aku melihat orang ini mungkin masih belum ke sana. Mereka masih pengen menjajaki, mereka masih punya rasa keinginan untuk berpetualang. Dan aku lihat di sini seseorang dalam hubungan ini orang yang nggak mau dikontrol, orang yang nggak bisa dikendalikan, orang yang masih ingin bebas, dan dia memang tidak bisa dikendalikan gitu. Eight of Swords, King of Pentacles. Eight of Swords, the Hangman. Iya, ada orang yang ingin lepas. Ada orang yang ingin melepaskan diri. Orang yang tidak ingin diikat. Orang yang tidak ingin. Dia mungkin merasa bahwa dengan adanya satu komitmen dan adanya itu tuh mengontrol kebebasan mereka, dan mereka nggak mau itu. Ya, tetapi kalau yang aku lihat, kamu, ya ini sih masalah, kamu melihat tidak adanya masa depan, gitu loh. Tapi untuk berpisah sama mereka, kamu juga nggak yakin kamu sanggup, kamu bisa kuat, gitu. Cuman dari apa yang terjadi sekarang, itu ya bikin kamu nggak kuat juga, gitu loh. Tapi jadi nggak tahu kan mau kemana. Gue pengen lepas sama dia, gue nggak bisa. Karena gue sayang, karena dia mungkin yang gue pengen. Dia yang mungkin bisa mengerti perasaan gue, tetapi dia nggak cukup dengan sama gue aja. Dan mungkin ada sikap-sikapnya mereka yang membuat kamu juga sakit, karena ada Ten of Swords di sini. Ada hal-hal yang menyakiti. Selama kamu berusaha bekerja sama menjalankan hubungan ini tuh banyak hal-hal yang menyakiti, sampai kepada titik di mana kamu itu udah limit kamu dan kamu udah nggak kuat, tetapi kamu untuk jump gitu ya, untuk ngelompat kepada satu keputusan, kamu belum ready. Kayak ya gue nggak tahu deh ke depannya kayak apa. Dia mau terus, dia mau enggak. Tapi gue pengen terus, tapi kok nggak tahan gitu loh, rasanya kayak begitu. Mau enggak gitu loh rasanya. Dan mungkin kayak yang oke deh kita jalanin, tapi ya statusnya ya begini aja. Dan ini bikin kamu nggak sejahtera. Maaf, pada geledek. Ini bikin kamu nggak sejahtera, bikin kamu, situasi dan kondisi di dalam hubungan ini tuh membuat kamu tidak nyaman. Nggak punya kepastian, nggak punya pegangan, nggak punya jaminan. Tapi memang selama kita menyematkan jaminan hal-hal itu kepada orang lain dan hal-hal lain di luar diri kita, ya pastinya kita akan merasa ada kekhawatiran dan ketakutan tersendiri. Karena apa? Kita tidak punya jaminan itu dalam diri kita sendiri. Kita nggak jamin kita kuat, kita nggak jamin kita bahagia, kita selalu
menaruh kebahagiaan, kebutuhan-kebutuhan akan perasaan kita itu kepada orang lain. Sehingga apa? Ya, hal ini akan dengan mudah mengontrol kita. Gitu loh. Apalagi kalau mereka tahu bahwa mereka adalah sumber dari segala hal yang kamu butuhkan itu. Tapi di saat kita tahu, oke, yang bisa bikin gue bahagia adalah diri gue sendiri, dan gue bisa mandiri, dan gue bisa berdiri sendiri, gue bisa mensejahterakan diri gue sendiri, gue bisa kuat, gue bisa mandiri, dan lain sebagainya. Kamu jadi punya kontrol. Kamu jadi bisa punya power itu di dalam diri kamu. Sehingga kamu tidak mudah untuk dikendalikan orang, untuk mengikuti apa yang dia mau, bukan apa yang membuat dan yang terbaik untuk kamu. Gitu. Iya, lagi berusaha sabar, lagi berusaha kuat, tapi udah nggak kuat. Kalau yang aku lihat di sini, tapi udah cukup kayaknya, tapi udah enough kayaknya. Gue udah nggak tahan lagi nelen ini. Gue udah pengen lepas. Gue udah nggak nyaman. Cuman orang ini kayak nggak punya, gue nggak tahu ke depannya kayak apa. Dia nggak ada satu rencana dan satu hal yang bisa kamu pegang masalahnya. Jadi sewaktu-waktu dia bisa caw, sewaktu-waktu dia bisa pergi, sewaktu-waktu dia bisa, yang dia mungkin ini kan ya perasaan gue sama lo, gue sayang. Tapi gue nggak bisa menjamin bahwa gue akan selamanya ada di sini ya. Memang nggak ada yang bisa ngejamin. Orang menikah aja nggak bisa dijamin kok, ya kan? Yang bisa kita jamin adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dan kamu udah banyak belajar mengenai karakteristik orang ini. Bahwa mereka mencintai sekali kebebasan mereka. Dan kamu berusaha mungkin mengimbangi hal itu, tapi ini makin berat jadinya. Karena ya memang kamu tidak bisa terima sebenarnya dengan perlakuan mereka. Begitu. Ya, Pisces, ini adalah pembacaan untuk kamu. Semoga kamu bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk diri kamu, memberikan hal yang terbaik untuk diri kamu, dan bisa menghormati juga diri kamu sendiri. Terima kasih udah nonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.